Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Dalam tetap slogan yang sama, musuh satu kebanyakan teman 1 juta triliun miliar kurang. Dalam hal ini, kesempatan pada malam hari ini yang cerah, yang indah, mohon maaf saya saat ini belum bisa live, akan memberikan suatu terobosan, memberikan suatu inspirasi, memberikan suatu penekanan pemikiran dalam hal tengah-tengah. Karena ketika kita itu mengambil jalan tengah, insya Allah akan nikmat. Ya, karena jalan tengah itu adalah jalan yang paling nikmat, empuk. Karena dalam hal ini banyak sekali kesimpang siuran. Apakah Habib Ja'far Shadiq Al-Attas itu Habib asli atau Habib palsu? Ini pada malam hari ini yang akan saya kupas tuntas. Yang pastinya kita di tengah-tengah. Mohon maaf, Habib Ja'far Shadiq Al-Attas pakai baju hijau, udeng-udeng hijau, saya alhamdulillah punya. Dalam hal ini netizen bertanya-tanya, apakah benar Habib Ja'far Shadiq Al-Attas itu adalah Habib palsu? Apa asli? Ketika mereka para netizennya nak kategori lapos rendah, insya Allah akan mengatakan palsu. Karena apa? Statement itu diteruskan dari baginda besarnya, yaitu Silambe Ireng Dedel Duel Gendeng, yang mengatakan itu adalah Habib palsu. Sehingga apa saudaraku, pengikutnya semuanya mengatakan itu adalah Habib palsu. Sebagian kecil ada yang mengatakan itu Habib asli karena sanadnya sudah pernah saya posting. Terlepas dari hal semuanya itu saudaraku, di sini Cemani Kiringan hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan tekanan pikiran yang di tengah-tengah. Bukan tebang pilih, bukan pilih kasih, bukan belat seberah. Sebelah, bukan seberah, gimana sih lambe kok seronolan. Bukan berat sebelah, tetapi memberikan narasi tengah-tengah supaya Anda insya Allah bisa memikirkan jalan yang baik. Karena ini adalah hal yang sangat sensitif. Karena apa? Menyangkut dzurriyyatur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka, atau kalau boleh saya sebut BSH, barisan sakit hati, tidak akan percaya kepada ucapannya Habib Ja'far, akan lebih percaya dengan ucapannya nak ketek gorila pos ronda, karena statement big bossnya mengatakan itu adalah Habib palsu. Dan di sini kita itu jangan bingung-bingung teman, itu palsu atau asli? Permasalahannya kan di situ. Habib Ja'far ini palsu apa asli sih? Nah, ini kita kumpas bersama Cemani Kiringan is the best guest, you know? No. You understand? What do you do? Yuk kita lanjutkan. Dalam hal ini saya ingin memberikan statement kepada panjenengan semuanya yang sudah saya sering sampaikan di saat live streaming. Pertama, ketika Anda melihat Habib Ja'far Shadiq Al-Attas, Anda menganggap itu adalah suatu palsu. Yang saya tekankan di sini adalah satu, Anda harus berhusnudzon dulu. Karena ini dunia medsos. Berhusnudzon bagaimana? Berhusnudzon, ya, dia masih ada darah keturunan Rasulullah. Loh, dia kan gak berani live saat di kantor nak ketek. Sampai saat ini kan gak berani muncul di publik. Live pun gak berani, gak gegarang sejaman dahulu ketika masih bersama TIJ. Ada yang mengungkapkan seperti itu. Terlepas dari itu semuanya, kita kan belum tahu. Kita hanya berhusnudzon saja. Mungkin Habib Ja'far ini kepengen tidak gaduh. Bisa jadi. Bisa jadi begitu, bisa jadi enggak. Yang pastinya ketika seseorang, ini titik poinnya. Yang pastinya ketika seseorang saudaraku mengaku-ngaku dzurriyyatur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku-ngaku dia adalah keturunan, itu sudah munafik, dosa gede.
banget dosane. Loga, wong tuane dhewe kok diakoni. Maka ketika Anda membuka fikih al-walatil firas itu kan permasalahannya itu banyak. Maka kenapa nantinya hubungannya anak hasil daripada zina ini bapaknya siapa? Bagaimana ini ketika nikah, hakimnya bagaimana? Itulah perinciannya bagaimana nantinya anak ini siapa anaknya. Ini karena nasab. Pentingnya suatu nasab, pentingnya suatu anak ini anak dari siapa? Itu kalau kita larinya ke fikih tentang masalah ketika anak ini hasil dari zina nanti nikahnya walinya siapa, kan begitu. Itu sangat diperincinya dalam agama Islam. Untuk mengetahui hal seperti ini, karena memang medsos, saya sudah memberikan video saya tentang nasabnya Habib Ja'far. Itu Anda percaya monggo, ndak percaya terserah Anda. Tetapi kalau cuma kiringan berdiri di tengah, tetap saya mengedepankan husnudzon. Ini saya berbicara tidak disuruh, tidak, dari hati saya sendiri. Karena apa? Ketika seseorang itu berhusnudzon lebih dahuluan, insya Allah akan selamat. Seandainya ada orang ke rumah saya belum kenal, dia mengaku Habib, mengaku keturunannya Kanjeng Nabi, ya kan? Tetapi saya melihat wajahnya memang tawadhu, adem, soleh. Kan saya lebih baik berhusnudzon. Akhirnya tak buatin kopi, tak kei daharan, tak hadiahi. Itu bentuk husnudzon saya. Lah seandainya ini yang datang ke rumah saya ini bukan Habib tetapi ngaku-ngaku Habib, bagaimana? Ini urusannya dia sama Allah. Dilaknat. Jangankan mlebu nang swarga, mambu baunya surga pun tidak akan. Orang yang mengaku-ngaku habaib, orang yang mengaku-ngaku dzurriyyatur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah pentingnya. Kita harus berhusnudzon lebih dahulu ketimbang suudzon yang kita kedepankan. Kalau yang kita kedepankan suudzon dulu, saudaraku, ada orang melakukan suatu kebaikan tetap di mata dia jelek. Karena apa? Terkotori setan dahulu, you know? You understand? Oke, kita lanjutkan. Seandainya apa yang dikatakan nak kategori lapos ronda ini benar-benar benar, Habib Ja'far itu palsu, ini akan memberikan dampak begitu besar dahsyatnya di dunia jagat permedsosan, atau di dunia jagat perpencotan, atau di dunia jagat yang asli. Akan memberikan dampak yang sangat besar. Karena memang banyak sekali orang-orang itu mengaku Habib. Seandainya salah apa yang dituduhkan TIJ terhadap Habib Ja'far As-Shadiq Al-Attas, kok salah, hati-hati. Sampai harus segera minta maaf dan semua netizen Anda kumbah kembali. Kalau ditanya cemanikiran bagaimana, tetap saya berhusnudzon. Beliau adalah keturunan Kanjeng Nabi. Husnudzon yang saya kedepankan. Kalau sudah suudzon yang dikedepankan, saudaraku, mau dia melakukan hal kebaikan apapun tidak akan dipercaya. Karena apa? Sudah suudzon duluan. Anda kan nggak kenal, saya pun nggak kenal, karena juga di media, tetapi saya sudah akrab nelpon di belakang layar. Dan Anda tidak tahu apa yang saya lakukan di belakang layar. Saya sudah mencari, ya kan? Mencari yang di atas-atasnya sana, di belakang layar pastinya. Semua nomor-nomor Habib sudah saya kumpulkan. Demi apa? Nah ini insya Allah nantinya jenengan akan tahu sendiri. Karena Habib Ja'far Al-Attas saat ini sudah mengurus di Rabithah. Begitu saudara. Tengah-tengahnya bagaimana? Ini loh, ketika jenengan itu jangan sampai kena framingan terhadap dzurriyah. Framingnya bagaimana? Nanti ini kelanjutannya. Ya. Wah itu loh Habib, Habib. Ketika ada orang seperti itu, saya melihat ada indikasi suatu kebencian terhadap dzurriyah Rasul. Ini yang tidak saya diperbolehkan. Insya Allah ketika Anda sudah kena framing seperti itu, sudah membenci, kena framingan benci. Nah, dzurriyah Kanjeng Nabi, Habib, lakoni hal-hal seperti itu. Adalah. Ada apa? Hatimu ada apa sayang? Ada apa?
Loh, saya pecinta Kanjeng Nabi. Pecinta Kanjeng Nabi kalau Anda setiap hari jarang maca sholawat, lho maca sholawat sedina sungi 1000 rasa-rasa salat kodok kabeh iso nyantol hatinya cinta itu bagaimana? Di antara salah satunya cinta terhadap Kanjeng Nabi yaitu memperbanyak membaca sholawat minim sehari semalam 10.000. Itu kalau santri tulen tenang. Kalau nggak kuat ya 1000. Nggak kuat 1000 mati ya gak wiridan. Kakek aneh. Ngopi dulu. Karena hari-hari saat ini memang banyak framing yang ingin memojokkan terhadap dzurriyyah. Nah ini ketika mendengar BSH barisan sakit hati akan tepuk tangan. Di sini saya ini ingin mencegah terhadap sahabatku, saudaraku semuanya. Jangan sampai kena framingan. Nah iku lho, kabib kelakuannya ngono, kabib kelakuannya. Ada apa? Kalau seandainya ada oknum Habib yang nakal, ya kan? Seandainya ada oknum Habib yang nakal, ya wes dibenerno carane sing apik. Jangan sampai nama ini Habib terus gubedeng karo Habib kabeh. Ya ini permasalahannya. Lam yahtalim qantu dhaha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'ad dubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'ama min ru'yatan thabatat wala yura asru baulin minhu fi alami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wala yura dhilluhu fi syamsidu fatani katfahu qad ala taqoman idza jalasu indal wiladati sif yadhabi muhtadani hadhil khasaisu fa takun amina min syarri narin wa surrakin wa mimihani. Itu adalah sifat, yaitu keistimewaan Kanjeng Nabi. 10 keistimewaan Kanjeng Nabi itu barusan yang saya bacakan. Artinya apa? Mbah golek dhewe. Terlepas dari itu semuanya, sahabatku, saudaraku, kita harus tetap berhati-hati di jalan yang hal ini. Jangan sampai hati kita tuh lenggang sedikit. Boleh Anda menonton YouTube, ya kan? Ambillah tengah-tengah. Jangan sampai menjadi BSH, barisan sakit hati. Kalau sudah menjadi BSH, barisan sakit hati, orang berkata benar pun akan tetap sakit. Apalagi mereka mengatakan kata sakit lebih pedih. Tunggu aja waktunya nanti. Apakah Habib Ja'far ini asli atau palsu? Insya Allah dalam waktu yang dekat ini akan terjawab. Sekian dari Cemani Kirian is the best guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.